Selamat bertemu kembali di channel saya, Syihota Ngaran Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak guna bangunan atas tanah bagian 2, yaitu mengenai pemberian hak guna bangunan atas tanah untuk pertama kalinya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Setuju ya? Berkaitan dengan dasar hukum pembahasan mengenai hak guna bangunan ini dengan cukup lengkap saya sudah jelaskan dalam video HGB atas tanah bagian 1, sehingga di sini tidak perlu saya ulangi kembali. Dan untuk itu saya persilahkan untuk mengikuti video HGB atas tanah bagian 1 dimaksud, supaya jelas dasar hukumnya ya. Untuk mengawali pembahasan di sini, perlu saya sampaikan bahwa HGB diberikan untuk kegiatan usaha non pertanian ya, yaitu berupa perumahan, perkantoran, industri, pergudangan, pertokoan, perhotelan, rumah susun, pembangkit listrik, pelabuhan, atau penggunaan lainnya yang berwujud bangunannya, termasuk sarana pendukungnya seperti lapangan golf, agrowisata, penetasan atau hatchery, dan peternakan pembibitan atau breeding farm sesuai dengan rencana induk master plan yang bersangkutan ya. Di dalam membahas pemberian HGB atas tanah untuk pertama kali ini, ada 4 materi pokok yang mau dibahas ya. Pertama, mengenai pejabat yang berwenang memberikan HGB atas tanah untuk pertama kali. Pejabat yang berwenang memberikan HGB atas tanah untuk pertama kali ini adalah sebagai berikut ya. A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang berwenang untuk memberikan HGB di atas tanah negara untuk persorangan seluas tidak lebih dari 3.000 meter persegi, dan untuk badan hukum seluas tidak lebih dari 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Serta berwenang untuk memberikan HGB untuk semua luasan di atas tanah hak pengelolaan ya. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan ini dapat melebihi luasan yang disebutkan tadi ya, yaitu dengan melalui pelimpahan khusus dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sesuai kewenangannya. Dan pelimpahan khusus ini didasarkan kepada permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan. Dan alasan-alasan untuk pertimbangan untuk memberikan pelimpahan khusus itu adalah memadainya sumber daya dan sarana prasarana pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan ya. Atau dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Atau karena adanya amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atau adanya kebijakan khusus dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. B. Yang berwenang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yaitu untuk memberikan HGB atas tanah negara untuk persorangan seluas lebih dari 3.000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 10.000 meter persegi atau 1 hektar ya. Untuk badan hukum seluas lebih dari 20.000 meter persegi atau 2 hektar sampai dengan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau 15 hektar. C. Yang berwenang Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN untuk memberikan HGB di atas tanah negara selebihnya yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pemberian HGB atas tanah untuk pertama kali
ya. Syarat-syarat ini dibagi dalam dua bagian, ya, sesuai dengan asal tanah atau objek hak guna bangunan yang terdiri dari 3 status tanah, yaitu yang berasal dari tanah negara, yang berasal dari tanah hak pengolahan, dan yang berasal dari tanah hak milik, ya. Syarat-syarat untuk tanah HGB yang berasal dari tanah negara atau HGB di atas tanah negara. Satu, syarat-syarat yang dirinciannya dimuat dalam daftar kelengkapan persyaratan, ya. Antara lain A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, ya. Atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP KK, fotokopi identitas kuasa berupa KTP, dan surat kuasa apabila dikuasakan. Ini merupakan syarat identitas bagi pemohonnya yang perorangan. Kemudian syarat identitas yang pemohonnya adalah berupa badan hukum, yaitu fotokopi akta pendirian dan pengesahannya berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya, atau peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau Online System Submission, atau TDP, tanda daftar perusahaan, ya. B. Syaratnya asli bukti perolehan tanah atau dasar penguasaan tanah atau alas hak tanah yang meliputi sertifikat, akta pemindahan hak, akta atau surat bukti pelepasan hak, SK pelepasan kawasan hutan, risalah lelang, putusan pengadilan, atau surat bukti perolehan tanah lainnya, ya. Atau berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang perolehan tanahnya melalui pengadaan tanah, ya. Atau jika dasar penguasaan alas hak tidak ada sama sekali, maka alas haknya didasarkan pada penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohon, ya, yang dituangkan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SPP FBT dari yang bersangkutan atau di bawah tangan, yang disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yang bersangkutan, serta surat pernyataan ini diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. C. Syaratnya daftar dan peta perolehan tanah apabila perolehan tanah ini atau permohonan lebih dari 5 bidang tanah, ya. D. Syarat dokumen perizinan, yaitu berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KPPR, penetapan lokasi apabila perolehan tanahnya melalui pengadaan tanah, perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi apabila tanah yang dimohon merupakan tanah reklamasi, ya. E. Syarat dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. F. Syarat sertifikat layak fungsi, ya, khusus untuk perumahan yang HGB-nya di atasnya dibangun rumah susun, ya. Ya. G. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan apabila ada, ya, tidak harus, ya. H. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP FBT dari yang bersangkutan atau dari yang dibuat di bawah tangan, yaitu yang jika pemohonnya perorangan, ya, atau dengan akta notaril untuk yang pemohonnya badan hukum, ya. Yang isi dari pernyataan ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat mutlak untuk diberikannya pemberian HGB pertama kali. Surat pernyataan di sini, SPP FBT di sini,
berbeda dengan surat pernyataan SPP EBT sebagai pengganti syarat alas tanah, dasar perolehan atau penguasaan tanah yang tidak ada sama sekali seperti yang disebut sebelumnya tadi. Ini syarat surat pernyataan pemilik manfaat. Ini khusus untuk perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Syarat-syarat untuk tanah HGB yang berasal dari tanah HPL atau hak pengolahan atau HGB di atas tanah pengolahan. Satu, syarat-syarat yang perinciannya dituangkan dalam daftar kelengkapan persyaratan antara lain: A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP KK atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP KK, fotokopi identitas kuasa berupa KTP, dan surat kuasa apabila dikuasakan. Ini merupakan syarat identitas yang pemohonnya adalah perorangan, ya. Identitas untuk yang pemohonnya badan hukum yaitu berupa fotokopi akta pendirian dan pengesahannya berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya, atau peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau online system submission atau TDP, tanda daftar perusahaan, ya. B. Syarat fotokopi perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengolahan dengan pemegang hak guna bangunan yang isinya juga dilengkapi dengan ketentuan kewajiban dari pemegang HGB tertentu yang sangat mendasar, ya. C. Syarat sertifikat layak fungsi. Ini khusus untuk perumahan yang HGB-nya di atasnya dibangun rumah susun, ya. D. Syarat bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon HGB apabila ada. Ini tidak suatu keharusan, ya. 2. Peta bidang tanah, ya. Sekarang syarat-syarat untuk tanah HGB yang berasal dari tanah hak milik atau HGB di atas tanah milik, yaitu 1. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP KK, fotokopi identitas kuasa berupa KTP, dan surat kuasa apabila dikuasakan. Ini merupakan syarat identitas yang pemohonnya adalah perorangan, ya. Kemudian identitas untuk pemohonnya badan hukum yaitu berupa fotokopi akta pendirian dan pengesahan yang berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya, atau peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau online system submission atau TDP, tanda daftar perusahaan. 2. Syarat akta PPAT tentang akta pemberian hak guna bangunan, ya. 3. Syarat berupa dokumen perencanaan, peruntukan, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah. 4. Syarat sertifikat layak fungsi. Ini khusus syarat yang di atas HGB dibangun rumah susun, ya. 5. Syarat bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon apabila ada, jadi tidak suatu keharusan, ya. 6. Peta bidang tanah, ya. Ketiga, mengenai mekanisme atau tata cara pemberian HGB atas tanah untuk pertama kali, ya. Mekanisme atau tata caranya adalah sebagai berikut, ya. Tahap pertama, 1. Pemohon, orang atau badan hukum, mengajukan permohonan pengukuran secara tertulis atas bidang tanahnya yang akan dimohonkan HGB kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, atau kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sesuai kewenangannya.
dengan dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, ya. Sehubungan dengan permohonan pengukuran ini, pemohon dibebani untuk membayar biaya PNBP pengukuran, ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan juga kepada pemohon diberikan untuk menanggung jawab transport pelaksanaan pengukuran, ya, menanggung jawab, bukan harus berbentuk uang, tetapi bisa menyediakan alat transportasi, misalnya berupa mobil, ya. 2. Setelah permohonan pengukuran telah memenuhi persyaratan lengkap dan pemohon juga telah melunasi pembayaran biaya PNBP pengukuran, maka petugas pengukuran atau juru ukur dari kantor pertanahan kabupaten kota atau dari kantor wilayah BPN provinsi atau dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya, ya. Dan hasil dari pengukuran ini dituangkan dalam produk berupa peta bidang tanah. Dan selanjutnya peta bidang tanah ini diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan. Berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan pengukuran bidang tanah, dapat saya jelaskan bahwa kewenangan kantor pertanahan kabupaten kota untuk yang luasnya di bawah 10 hektar, ya. Kewenangan kepala kantor wilayah BPN provinsi untuk melakukan pengukuran yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 10 hektar. Dan untuk luasan selebihnya merupakan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ya. Tahap kedua, 1. Pemohon orang atau badan hukum mengajukan permohonan hak guna bangunan secara tertulis atas tanahnya melalui kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Dalam permohonan ini harus dilampirkan atau dilengkapi dengan persyaratan antara lain semua persyaratan yang secara terperinci dimuat dalam daftar kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dan melampirkan peta bidang tanah hasil pengukurannya. 2. Setelah menerima berkas permohonan hak guna bangunan, maka kepala kantor wilayah melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan hak guna bangunan dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan dan diberikan SPS atau surat perintah store biaya PNBP pemeriksaan tanah oleh panitia A atau panitia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya, kecuali untuk permohonan HGB di atas tanah hak milik tidak ada pemeriksaan tanah dimaksud. Juga transport pemeriksaan tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah ini menjadi tanggung jawab dari pemohon, ya, untuk menyediakannya. 3. Setelah berkas permohonan yang diterima lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kepala kantor pertanahan melalui panitia pemeriksaan tanah atau panitia A melakukan pemeriksaan tanah yang dimohon hak guna bangunan ke lapangan berdasarkan berkas permohonan hak guna bangunan dan peta bidang tanah hasil pengukuran atas bidang tanah, baik dari aspek yuridis maupun dari aspek fisik, yang hasilnya dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah
dalam pemeriksaan tanah ini juga dapat dilakukan oleh petugas konstatasi ya. Dan hasilnya kalau petugas konstatasi yang melakukan adalah risalah pemeriksaan tanah atau constatering report ya. Pemeriksaan tanah ini dilakukan dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah ternyata masih terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, maka diberitahukan kepada pemohon ya. 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas tanah yang dimohon apabila permohonan telah memenuhi syarat lengkap ya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan HGB yang disertai alasan penolakannya. Ini apabila kewenangannya pemberian HGB-nya merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk melakukannya. Atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan berkas permohonan HGB kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan surat pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan HGB dikabulkan ya. Ini apabila kewenangannya untuk memberikan HGB ada pada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kepala atau Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. 5. Setelah menerima berkas permohonan hak guna bangunan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas tanah yang dimohon apabila permohonan telah memenuhi syarat lengkap tentunya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan hak guna bangunan yang disertai alasan penolakannya. Ini jika kewenangan pemberian HGB adalah kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ya. Atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan berkas permohonan HGB kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan surat pengantar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan HGB dikabulkan ya. Ini jika kewenangan pemberian HGB-nya merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Mengenai penyampaian berkas permohonan HGB kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya, di mana berkas permohonan secara fisik tetap disimpan di kantor wilayah BPN Provinsi. 6. Setelah menerima berkas permohonan hak guna bangunan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas tanah yang dimohon ya, apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat lengkap tentunya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan HGB yang disertai alasan penolakan. 7. Setelah memperoleh surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas tanah yang dimohon, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran hak guna bangunan atas tanah secara tertulis ya, dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dengan dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya apabila dikuasakan, serta membayar biaya PNBP pendaftaran di loket pelayanan pertanahan kabupaten kota setempat ya, dengan melampirkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, dan atau surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat sendiri ya, tentang pemberian hak guna bangunan. Kemudian melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan, bukti SSB BPHTB atau pelunasan BPHTB ya, serta melampirkan persyaratan lainnya sesuai surat keputusan pemberian hak guna bangunan yang bersangkutan. 8. Apabila permohonan pendaftaran hak guna bangunan sudah lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menerbitkan dan menandatangani sertifikat hak guna bangunan atas tanah dimaksud ke atas nama pemohon selaku pemegang atau penerima hak guna bangunan. Mengenai pendaftaran ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang telah ditunjuk ataupun telah ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN sebagai kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka sertifikat HGB yang diterbitkan adalah sertifikat HGB elektronik ya, atau sertifikat HGBL ya. Keempat, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan pemberian HGB secara manual ya, baik yang pemohonnya perorangan maupun yang pemohonnya badan hukum ya. Jangka waktunya adalah 38 hari ya, yang luasannya tidak lebih dari 2000 meter persegi. 57 hari yang luasannya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau 500 hektar. 97 hari yang luasannya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Saya sudahi pembahasan video HGB atas tanah bagian 2 ini, dan selanjutnya pada video HGB atas tanah bagian 3 mengenai perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan atas tanah. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau melalui WA 081251242000 atau melalui email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.